Bagaimana kabarnya? Untuk hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya. Untuk pembelajarannya mata pelajaran apa? Matematika. Terus tujuannya apa? Tujuannya memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli dan menentukan hasil pembagian. Memahami bilangan pecahan dengan bilangan asli dan menghitung pembagian. Pembagian pecahan ya dengan bilangan asli. Terus untuk area yang akan dikembangkan apa? Yang akan dikembangkan nanti kolaborasi sama siswa. Kolaborasi sama siswa. Terus konsep dasar pembagian. Terus untuk strateginya apa? Untuk strategi yang saya gunakan hari ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL, basic learning ya. Basic Basic learning. Mana saya memberikan suatu permasalahan nanti dipecahkan bersama anggota kelompok yang sudah saya Ya, dipecahkan dengan anggota kelompok setelah membuat kelompok ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus diferensiasi apa? Proses ya, diferensiasi proses. Diferensiasi produknya ada? Iya, produknya ada. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus untuk pelaksanaannya pembelajaran di pembelajarannya nanti apa sekarang? Sekarang ya. Hari kalau begitu kita menulis sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mario, silakan disiapkan. Diri selama yang hormat tegak. Sudah kembali doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar semerata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 juga dikali 2. Hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi, pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2/3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh 25% artinya 25/100. Suatu bentuk pecahan dapat berubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Nah, sekilas tentang bagian-bagian dari pecahan. Kalau kemarin kita belajar tentang perkalian pecahan. Perkalian pecahan misalkan 2/3 kali 4/5. Bagaimana cara mengucapkannya? 2/5. Konsep perkalian yaitu pembilang kali penyebut kali penyebut. Pembilangnya 2 kali 4 kali 5 15. Jadi hasilnya 8/15. Sekarang kita akan mempelajari pembagian pecahan. Kira-kira sudah ada yang pernah tahu atau sudah bisa? Belum? Pernah tahu saja. Oke, perhatikan. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar. Oke, perhatikan dulu ya. Kalau pembagian bilangan asli, misalkan Novi punya 6 permen. Nah, Novi bagikan ke 3 anak.
Tujuannya seperti ini anak-anak. Memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil pembagian tersebut. Jadi konsep pembagian bilangan asli dengan campuran itu sedikit berbeda. Mari kita pelajari. Yang pertama, coba dibayangkan. Bu Novi punya 1 gelas air berisi 1 liter. 1 gelas air ini Bu Novi akan menuangkan ke dalam 3 gelas. Oke, maaf, 1 botol air ini Bu Novi akan tuangkan ke dalam 3 gelas. Nah, menurut kalian gelas itu berisi berapa? Berapa banyak air yang ada di dalam gelas? 1 gelas. Berapa? 1/3. Ada jawaban lain? Kalau kita analogikan botol minuman ini dengan bentuk persegi panjang. Ini kita misalkan botolnya kita bagi menjadi 3, domong telu. Siapa yang bisa katakan? Ayo, coba ikut. Ayo, bisa. Ayo. Didomong telu. Kalau didomong telu ki oleh sepiro ya. Lek didomong telu berarti harus sama banyak. Jadi saya Mary. Sing sama. Ayo disamakan. Ini. Nah, ada bentuk lain lagi? Ada bentuk lain lagi? Ada. Yang bisa angkat tangan? Ayo Pak. Apa? Bentuk lain lagi? Hebat. Ya. Dibagi menjadi 3 bagian. Nah. Coba kita lihat dari 1 bagian, 1 botol ini kita bagi menjadi 3 bagian. 1 bagiannya nilainya 1/3. Olehnya dari mana? Bagian ini yaitu bagian 1 bagian dari jumlah keseluruhan. Ada berapa ini? 3. 1/3. Bagian yang kedua 1/3. Bagian yang ketiga 1/3. Nah, kalau 3 bagian ini kita jumlahkan, hasilnya berapa? 3/3. 3/3 ini pada karo piro? 1 dibagi 1. Hasilnya 1. Kalau yang sebelah sini sama nang mboten? Bagian yang atas 1/3 dari 3 bagian. Yang kedua sama dari 3 bagian. Yang ketiga sama 1/3. Nah, seperti itu konsepnya. Selanjutnya, Bu Novi punya 1 petak sawah. 1 petak sawah ini bagiannya Bu Novi itu tidak semuanya, tapi setengahnya, setengah dari bagiannya. 1 petak itu seberapa Bu Novi mendapatkan setengah itu? Siapa yang tahu? Tangan Pur. Setengah bagian berapa ya? Bagiannya Bu Novi setengah itu berapa?
dibagi menjadi 3. Yang tahu? Alia? Coba. Tadi itu jawab nih. Gaji wong telu. Ngene wong telu nih. Ya, seperti itu. Ini bagiannya Bu Novi hidupnya jadi wong telu. Iki nek Purwita, nek Lestari, nek April. Purwita beda apa ya?
bilangan soalnya sesuaikan dengan deret kalian. Kalau nomor deret 1 berarti sebelah sini. Setengah dibagi 3, berarti setengah itu kita bagi 2. Oke, setengah berarti dibagi 2. Setelah dibagi 2 itu tandanya apa? Dibagi 3. Berarti kita potong lagi menjadi 3. Seperti ini caranya, nggih? Oke, coba kalian kerjakan di sini dengan dibagikan. Ya, kelompok saja, satu kelompok yang 2, satu kelompok ya. Sesuai dengan deretnya. Satu saja. Ya. Yuk, satu ya. Pakai pensi boleh, pakai pulpen boleh. Jadi tidurnya kan keluar jarinya sini toh. Tidurnya jadi 3. Apa? Ya, sini jari 3, sini jari 4. Yuk. Gimana pulpennya?
bagianmu kan terbagi besar. Bagiannya kan begini. Nah, hidungnya peloro berarti bagian dua lagi. Ini dia bagi dua lagi ya. Ini lagi bagi dua ke Ini ya. Ya, dibagi menjadi 4 itu ini. Yang tarik. Dibagi jadi 4 ya. Ini masih dibagi menjadi 4 loh. Terus, 2/4-nya dia mana? Itu jadi 4. Ya, itu yang dari semua bagian ini, bagiannya bagus itu setengahnya berarti segini. Nah, setengah bagian ini dibagi lagi kepada 3 orang. Ayo perhatikan, dibagi lagi kepada 3 orang. 3 orang ini. Nah, begini hasilnya. Satu bagiannya dapat berapa, Bos? Satu bagiannya dapat berapa? Satu bagian itu, satu kotaknya ini 1 per berapa banyak bagian semuanya? 6. Jadi satu bagiannya ini memperoleh 1 per 6. Coba hitung dulu. Kelompok 2 Salsa. Coba jelaskan kepada teman-temanmu soal nomor 2. 1/3 dibagi 2. Salsa awalnya punya 1/3 bagian, jadi 1 bagian ini dibagi 2.
8 diperoleh dari banyaknya seluruh bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Lanjut. Febri. Ayo lanjut. Nomor 4 dari tempat 1/4 dibagi 3. Mana? 1/4 bagian berapa? Oke. 1/4 bagian itu begini. Kalau gini berapa bagian? 2. 1/4 bagian itu segini. Ini 1/4 bagian. Kemudian dibagi lagi berapa banyak? 3. Kita lipat pakai 3. Kita lipat lagi jadi 3. Nah, berapa banyak bagian? 12. Tadi kan, jadi ada 12 bagian keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 bagian. Jadi hasilnya ini. Bagian yang pertama setengah bagian seperti itu. Terus kemudian dipotong menjadi 3. Terus sepertiganya terus dipotong menjadi ini 2. Ada lagi sepertiganya lagi dipotong jadi 2 lagi. Terus seperempat, ini seperempat dipotong jadi 2, ini seperempat dipotong jadi 3. Tadi rumus yang kita peroleh tadi A per B dibagi C per D akan diperoleh A per B dikali D dengan C. Jadi untuk mengerjakan pembagian pecahan menggunakan rumus yaitu tandanya berubah dari bagi menjadi kali dan bilangan yang dibagi dibalik, jadi semulanya pembilang menjadi penyebut, lalu semulanya penyebut menjadi pembilang. Nah, setelah itu coba perhatikan materinya kan sudah disampaikan. Coba kalian kerjakan tiap kelompoknya satu bangku sesuai dengan soalnya. Yuk. Satu-satu. Mama.
4 itu itu atau berupas 2 sama bagiannya ini toh. Nah, setelah itu yang kedua yang B terus dibagi menjadi 3 anaknya dihitung lagi 1 2 3 1 2 3 dari atas bawah dibagi 3 atas bawah dibagi 3. Nah, jadi berapa ini? Yang C kayak tinggal menghitung yang di akses. Ini kan untuk 3 anaknya. Kalau 1 anaknya dapat berapa? 1 anaknya dapat berapa? Ya. 1 bagian ini dari berapa banyak bagian? Satu anak, tiap anak itu 1 anak, bukan 3 anak. 1 anaknya dapat berapa? Nah, ini bagiannya Pak Rudi. Hitung, jadi 3 anak lagi. Hitung lagi sini, ambil sini. 3. Guys, hari ini kita bunten. Nah, bunten hari ini. Ya sudah. Ini nomor PRT hasilnya di sini.
Ya ini. Bagi Nas, sama Nas. Saya perhatikan nomor 1. Soalnya Pak Rudi membagi 2/4 bagian tanah miliknya kepada 3 orang anaknya secara adil. Soal yang pertama, gambarkan bagian lahan yang akan dibagikan Pak Rudi. Perhatikan, lahannya Pak Rudi sebesar 2/4 bagian. Jadi satu bagian ini kita potong menjadi 4 bagian Pak Rudi, yaitu terdiri dari 4 bagian. Ini 2/4. Perhatikan, 2/4 ini kalau Bu Novi dihilangkan sama enggak? Sama. Bu Novi hilangkan sama enggak itu? Sama. Itu berapa jadinya?
Jawabannya kira-kira sama apa berbeda? Kita cocokkan 1/6 senilai apa tidak dengan 2/12? Kita kalikan dengan 2. Kalau atas dikali 2, bawahnya dikali 1 kali 2 berapa? 6 kali 2 12. Sama enggak? Sama. Hanya bilangannya atau angkanya yang berbeda tapi merupakan pecahan senilai. Untuk nomor 2 kita masuk pada pengaplikasian rumus. Perlu ditekankan lagi, jadi pembagian pecahan itu dengan merubah tanda dari bagi menjadi kali, terus memindahkan atau mengoper yang semulanya pembilang menjadi penyebut, yang semulanya penyebut menjadi pembilang. Perhatikan, 4/5 dibagi 4, 4/5 ditulis dulu. Nah, kalau kalian kesulitan, bilangan aslinya ubah ke pecahan biasa. 4 itu kalau dirubah ke pecahan biasa jadi berapa? 1. Kalau 9 kita dasar 1 10 sama. Yang penting atas dan bawah membagi yang dibagi sama nggih. Sehat. Dari materi ini ada yang ditanyakan? Betul. Sebentar.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah diberikan kesempatan untuk diobservasi. Perasaan saya sebelum observasi deg-degan betul-betul tentunya. Terus yang setelah observasi berjalan, ternyata alhamdulillah berjalan lancar, senang dan sesuai dengan tujuan apa yang belum terlaksana waktu mata masih ada yang tertinggal atau ada yang belum terlaksana waktu observasi kemarin menurut kelas ini. kalau untuk materi untuk penyampaian materi konsep dasar menurut saya sudah cukup jelas terkait dengan siswanya karakter siswa berbeda, jadi cara menangkap materi itu juga berbeda, jadi ada yang sudah paham, ada yang belum. Tujuannya sudah tercapai ya. Terus untuk apa area mana yang ingin dikembangkan untuk pembelajaran yang kemarin kan matematika ya, itu pembelajaran yang mau dikembangkan area mana? Untuk matematika kemarin yang saya kembangkan terkait dengan kognitif dasar pembelajaran. Jadi kebanyakan kan kalau matematika itu langsung dikasih rumus. Jadi saya belajar sama anak-anak itu untuk bagaimana atau caranya dapat rumus itu seperti itu. Selain itu untuk berkolaborasi dengan siswa dengan cara kami buat kelompok, terus saya berikan problem siswa yang berusaha untuk memecahkan masalah dibuatkan kelompok mana yang belum bisa, mana yang sudah bisa, dan mana yang belum paham betul ya Bu. Terus untuk tindak lanjutnya gimana? untuk tindak lanjut nanti rencananya kalau ada yang belum bisa nanti mungkin saya menggunakan media atau strategi yang berbeda. Pemahaman siswa juga berbeda mungkin anak-anak ada yang belum paham yang saya jelaskan, bisa jadi karena medianya yang kurang pas menurut beberapa anak atau salah satu anak itu, jadi mungkin itu yang akan saya kembangkan. Ya, untuk rencana dari tindak lanjutnya adalah mengembangkan media yang kemarin belum tuntas, maksudnya belum paham, dicarikan yang lebih paham atau yang berbeda gitu ya. Terus untuk itu sudah cukup untuk pra-observasinya. Terima kasih waktu yang telah disempatkan atau bersedia saya pasca observasinya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.